Halo guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Warsoma Johan, guru matematika Pangbagerna Sebandung Raya. Selamat mengikuti video-video yang saya upload. Pada video ini kita akan mengamati perilaku solusi dari sistem persamaan diferensial seperti ini, dengan X adalah vektor dengan dua komponen, X1, X2, di mana masing-masing fungsi dari T, sedangkan A di sini adalah matriks konstan 2 kali 2. Artinya elemen-elemen dari A adalah bilangan-bilangan yang sudah konstan ya. Sedangkan X0 ini adalah kondisi awal dari sistem persamaan diferensial ini. Nah, untuk memahami pembahasan pada video ini, Anda harus sudah paham menghitung null Kleins dari sistem persamaan diferensial 2 kali 2, serta menentukan pasangan eigen dari matriks 2 kali 2. Oke, saya tidak akan menurunkan cara mencari solusinya, itu ada di sini, tetapi nanti lebih ke analisis solusinya. Nah, sistem persamaan diferensial seperti ini itu mempunyai solusi berbentuk ini, di mana lambda 1 dan lambda 2 adalah nilai eigen dari matriks A, sedangkan V1 dan V2 adalah vektor eigen yang terkait. Pertama-tama kita akan melihat hubungan antara kurva solusi dari sistem persamaan diferensial ini dengan garis-garis null Kleins-nya. Baik, jadi pada gambar yang kiri ini, kurva-kurva yang biru adalah solusi dari sistem persamaan diferensial ini. Nah, solusinya adalah berbentuk ini ya. Tadi dengan lambda adalah lambda 1, lambda 2 adalah nilai eigen dari A, V1, V2 adalah vektor-vektor eigen yang terkait. C1, C2 adalah konstanta sebarang. Nah, jadi solusinya ini banyak, yaitu kurva yang biru ini. Kita akan lihat kalau ini saya gambar sekarang, yang ini adalah X1 null Klein. Saya tahu X1 null Klein karena ini garis ini diperoleh dari dx1 dt 0. Dan yang ini X2 null Klein. Nah, untuk memperjelas saya akan perbesar gambarnya. Oke, kita zoom. Nah, hal pertama yang perlu diketahui adalah bila grafik solusi ini memotong X1 null Klein, maka di titik potong ini garis singgungnya harus tegak. Kenapa tegak? Karena di garis ini memenuhi dx1 dt 0. Artinya X1-nya konstan ya. Tidak berubah lagi. Kalau X1-nya konstan, maka garisnya ini sumbu X1 kalau dia konstan berupa garis tegak. Jadi di titik contohnya di sini itu garis singgungnya harus tegak. Ya. Tentu saja di luar garis itu nggak perlu tegak. Ini kalau kita lihat di titik itu. Demikian juga di sini. Melalui X1 null Klein. Harus tegak. Ya. Kemudian kalau memotong X2 null Klein yang ini. X2 null Klein adalah diperoleh dari ini. dx2 dt 0. Jadi nilai X2-nya konstan di garis X2 null Klein ini.
Kalau konstan X2-nya, nah kita lihat sumbu X2 adalah sumbu tegak. Kalau konstan berarti haruslah berupa garis yang mendatar ya. X2-nya konstan. Jadi kalau memotong X2 nulcline, haruslah ini potongan di sini garis singgungnya mendatar semua. Mendatar yang memotong X2 ya. Ini mendatar dan seterusnya. Oke, itu hubungan kurva solusi dengan nulclines. Nah, berikutnya kita akan melihat hubungan kurva-kurva solusi dengan ini. Yang garis coklat adalah kumpulan semua vektor-vektor eigen dari matriks A. Jadi kalau dilihat di sini, ini V1 vektor eigen, maka katakanlah vektor eigen yang berhubungan dengan V1 adalah yang coklat. Dan pada garis ini adalah kelipatan dari semua vektor eigen yang pertama. Ya. Jadi ini ujung-ujung vektornya. Kemudian yang satunya lagi adalah semua kelipatan V2. Nah, saya perbesar supaya jelas. Nah, oh ya, sebelumnya lagi. Kalau saya ambil C1-nya 0, maka kita lihat bahwa semua kelipatan V2 adalah solusi. Demikian pula kalau C2-nya saya ambil 0, maka semua kelipatan dari V1 adalah solusi. Dengan demikian, ini kumpulan semua vektor eigen ini itu merupakan solusi. Yang ini juga solusi. Nah, akibatnya, maka kurva solusi yang biru tidak boleh memotong garis yang warna coklat ini atau oranye ini. Kenapa? Karena dua buah solusi tidak boleh berpotongan. Kenapa tidak boleh berpotongan? Coba Anda pikirkan ya. Di sini kita pakai saja. Ada alasan yang sangat jelas kenapa nggak boleh berpotongan. Oke. Nah, ini jadi kita lihat kurva solusi itu tidak ada yang memotong ini kelipatan vektor eigen. Ya. Lebih lanjut lagi, kalau T-nya membesar terus, jadi kalau kita amati untuk jangka waktu panjang, maka solusi ini akan sejajar dengan vektor eigen yang dominan. Artinya yang lambdanya lebih besar. Katakanlah ini lambdanya sama dengan 1, yang ini lambdanya 5. Dengan membesarnya nilai T, maka kurva solusi akan didominasi oleh yang lambdanya dominan, yang lebih besar. Jadi solusinya akan nanti sejajar dengan vektor eigen yang kedua. Nah, ini bisa kita amati di sini seperti ini. Kalau kita amati. Nah, ini solusi. Solusi bergerak seperti ini dengan berjalannya waktu. Nah, kita lihat bahwa dengan berjalannya waktu, oh solusinya sejajar dengan vektor yang ini. Jadi ini pasti vektor eigen yang dominan. Gitu ya. Oke, demikian juga yang lainnya. Nah, ini kita lihat. Untuk jangka waktu yang panjang, ini akan lama-lama sejajar dengan vektor eigen yang dominan. Gitu. Demikian juga yang ke arah lainnya ya. Kalau kita amati ke arah lainnya, coba ini saya geser. Nah, pada arah ini vektor eigen yang dominan di sini pasti yang ini. Nah, ini mengikuti sejajar dengan vektor eigen yang dominan ya, dari manapun. Oke, ini nanti perpotongan nulcline dan
perilaku solusi terhadap vektor eigen ini akan menjadi dasar untuk menggambar kurva solusinya yang akan kita bahas berikut setelah ini. Nah, yang gambar ini adalah saya gabungkan gambar yang paling kiri dengan yang tengah. Ini perilaku solusinya. Jadi nanti solusinya kalau kita amati solusi yang kurva-kurva biru ini tidak ada yang memotong kedua garis yang warna coklat atau oranye ini, tetapi boleh memotong null line. Memotong X1 null line harus tegak, memotong X2 null line harus horizontal. Begitu. Oke, penjelasan barusan itu adalah menjelaskan fenomena-fenomena yang ditulis di bawah ini. Kecuali tadi, dua buah kurva solusi tidak mungkin berpotongan. Kenapa? Itu bagian dari yang pembelajar ya. Kalau tidak tahu, nanti bisa ditanyakan di kelas. Baik, berikutnya kita akan membahas contoh konkret dari sistem persamaan diferensial yang sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, sebelumnya ada definisi dulu, yaitu nilai kestabilan X topi sama dengan 0. Ingat bahwa sistem kita itu nilai kestabilannya cuma satu, yaitu 0. Ini vektor ya, artinya X1-nya 0, X2-nya juga 0. Ini titik pusat koordinat. Itu disebut saddle bila kedua nilai eigen dari matriks koefisiennya berupa bilangan real dan berlainan tanda atau berlawanan tanda. Coba kita lihat contohnya. Ini diberikan sistem persamaan diferensial ini dengan A-nya ini. Kemudian dilengkapi dengan syarat awal ini. Ini akan kita pakai belakangan. Kita selesaikan dulu aja solusi umum dari ini. Nah, untuk menggambar solusinya nanti, kita juga memerlukan konsep atau garis X1 null line dan X2 null line. Kalau kalian hitung X1 null line-nya diperoleh dari dx1 dt sama 0, itu akan diperoleh persamaan X2 sama dengan 0. Jadi ini, X2 sama dengan 0, ini garis yang mendatar, itu adalah X1 null line. Kemudian X2 null line kalau dihitung, akan diperoleh hasilnya adalah, ini salah harusnya plus, adalah X2 sama dengan 2X1 ini. X2 null line. Kemudian untuk dapat solusi umum, kita hitung nilai dan vektor eigen dari matriks A ya. Ini sudah dihitung. Detailnya kalian hitung sendiri. Setelah mendapatkan nilai dan vektor eigen yang terkait, maka solusi umum adalah C1 E pangkat lambda 1T kali vektor 1. Tambah C2 E pangkat ini 1T kali vektor V2. Nah, kemudian kita akan menggambarkan solusi-solusinya. Jadi, kita gambar dulu, tadi null line-nya sudah. Vektor eigennya ini. Ini berarti X1-nya min 1 hubungannya. Ini X1, X2, itu vektor eigennya yang ini. Itu sama dengan min 1, 2. Artinya saya mempunyai hubungan apa? X1 min X1 sama dengan salah. Selanjutnya kita gambar di bidang fasa. Tadi
X1 null client dan X2 null client sudah. Kemudian ini vektor eigen ini kita gambar. Jadi kita gambar vektor min 1,2. Min 1,2 itu ada di titik sini. Nah, kita gambar vektor. Sebenarnya kita gambar vektor ke sana ya. Min 1, 2. Warnanya coklat, mungkin saya ganti ini. Dan semua kelipatannya. Jadi vektor-vektor yang ujungnya berada di garis ini. Ya. Garisnya berarti memenuhi apa? Ya, tinggal tadi aja persamaan garis ini bisa diperoleh ya. Atau Y atau X2 sama dengan min 2X1 gitu ya. Kemudian vektor eigen yang kedua itu vektor 1,1 kita gambar. Vektor 1,1 di sini. Nah, kita gambarkan sekarang semua vektor yang sejajar dengan vektor 1,1. Gitu ya. Nah, ini semua. Sejajar berarti boleh searah, boleh berlawanan arah. Yang dominan yang mana? Yang dominan yang ini ya, karena nilai eigennya 1. Ini nilai eigennya min 2. Nah, apa fungsinya? Coba kita lihat. Jadi, kalau kita lihat ini, kalau T-nya membesar, cenderung solusinya didominasi oleh yang vektor eigennya dominan ya. Kenapa? Karena kalau bayangkan T-nya besar sekali, ini T-nya bayangkan 1000, pangkat min 2000. Kecil sekali. Sedangkan ini pangkat 1000, besar sekali. Jadi kita udah tahu sekarang bahwa solusinya, kurva solusinya, untuk T yang membesar akan sejajar dengan vektor eigen yang dominan ini. Nah, di sini saya bedakan vektor eigen yang dominan, ini yang tadi, itu lebih tebal. Itu nanti untuk T yang besar, solusinya akan sejajar dengan ini. Gitu ya. Karena ini nilainya kecil, diabaikan. Ini adalah skalar kali 1,1. Jadi, kira-kira dia akan sejajar dengan vektor 1,1 tadi. Nah, untuk menggambar solusinya, kita harus mengambil syarat awal ya. Kita belum pakai syarat awal ini. Kita akan menggunakan berbagai syarat awal. Misalkan awalnya populasinya berada di sini. Nah, maka kalau nilai eigennya 1 negatif, 1 positif, tuh yang dikatakan sadel tadi, maka solusinya tuh akan mendekati nilai kesetimbangan, kemudian setelah itu menjauh, gitu ya. Jadi gambarnya gimana dari sini? Ya, dia mendekat ke nilai 0,0. Kemudian ini ingat, ini X1 null client. Maka ini garis singgungnya harus tegak di sini, tegak dia. Tegak, kemudian menjauh. Jadi kalau digambar garis ini, titik ini mula-mula mendekati titik 0,0. Ya, meskipun masih jauh, tapi dia mendekat gitu ya. Kemudian menjauh. Dan di sini garis singgungnya harus tegak. Karena memotong X1 null client. Bagaimana kalau solusi kita awalnya dimulai dari di sini? Sorry, saya pakai warna hijau lagi. Ini, mulainya di sini. Nah, solusinya akan mendekat ke titik 0,0, kemudian menjauh. Nah, jadi kira-kira ini mendekat. Ingat, ini akan memotong X2 null client. Memotong X2 null client harus datar. Jelek ini, tidak baik, harus datar. Nah, di situ datar, kemudian menjauh dan ujung-ujungnya akan hampir sejajar dengan vektor eigen yang dominan. Kalau kita mulainya dari sini, solusinya.
Ingat, akan nanti sejajar dengan yang ini. Dan menjauh dari vektor eigen yang ini. Jadi, dia akan bergerak, mula-mula mendekat ke titik 00. Mendekat, kemudian menjauh. Gitu ya. Dan ini, saya jelek ini. Harusnya ini tegak ya, garis singgungnya. Ini agak jelek, coba kita ganti. Harusnya solusinya sampai sini, kemudian ini tegak. Kemudian mendekati vektor eigen yang, atau sejajar dengan vektor eigen yang dominan. Nah, begitu. Kalau di bawah mulainya, nanti harus ke sini. Mendekati vektor eigen yang dominan gitu ya. Yang lambdanya lebih besar. Nah, kalau mulainya di bawah sini, ya dia akan mendekat ke 00, kemudian menjauh. Dan di situ nanti harus horizontal ya. Nah, gitu ya. Ini garis singgungnya saya tegaskan harusnya horizontal gitu. Nah, begitulah solusi-solusinya ya. Nah, sekarang kita akan melihat solusi yang memenuhi syarat awal ini. Jadi, saya dengan syarat awal ini bisa menentukan nilai C1 dan C2. Caranya gimana? Ya, kita substitusikan aja ini ke persamaan ini. Gitu ya. Jadi, untuk memudahkan nanti ini ditulisnya sebagai X1, X2. Ya. Nah, saat T-nya 0, X1-nya min 2, ini min 2, ini nilainya 2. Oke ya. Kemudian masukkan di sini T-nya 0. Nah, detailnya dihitung sendiri, nanti akan diperoleh C1-nya sekian, C2-nya sekian. Nah, itu namanya solusi khusus. Jadi C1-nya udah tertentu, C2-nya tertentu. Kalau kita gambarkan solusinya yang memenuhi nilai awal gimana? Kita lihat, waktu T-nya 0, awalnya X1-nya min 2, X2-nya 2. Coba saya gambar. X1-nya min 2, itu X1-nya min 2 di sini. X2-nya 2. Jadi awalnya ada di, ini pakai warna merah ya. Di situ. Nah, dengan berjalannya waktu, ingat karena ini saddle, satu positif, satu negatif lambdanya, maka dari titik ini dengan bertambahnya waktu akan mendekati titik 00, itu kemudian menjauh dan akhirnya akan hampir sejajar dengan vektor eigen yang dominan. Jadi panahnya ke sana. Dan jangan lupa ini memotong X1 nuclide, haruslah ini di sini tegak. Ya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan kurva-kurva solusi ini, dan ini yang merah adalah tadi solusi yang memenuhi syarat awal. Nah, maka selanjutnya saya akan menggambarkan solusi dari masing-masing X1 dan X2 terhadap variabel T. Ya, jadi ini pada koordinat sistem koordinat yang di sebelah kanan, sumbu horizontalnya T, sumbu vertikalnya saya namakan dulu X1. Nah, saya ingin melihat perubahan nilai X1 terhadap T untuk solusi khusus ini yang merah. Kita lihat waktu T-nya 0, itu berawal di sini. Berarti nilai X1-nya min 2. X1 itu yang horizontal, kita lihatnya yang pada area ini. Jadi awalnya adalah dia min 2 waktu T-nya 0 di sini. Ya, di sini. Kemudian dengan
berjalannya T, kurva di bidang fasanya seperti ini. Nah, untuk menggambar di bidang X1T ini, atau T X1, kita lihat pergerakan dari kurva merah ini pada arah horizontal. Kenapa pada arah horizontal? Karena kita ingin melihat perubahan nilai X1. Nah, dari sini nilai X1-nya kalau bergerak ke sini berarti membesar ya. Karena bergerak ke kanan. Terus membesar ke kanan terus sampai di sini puncaknya. Ini nilai X1-nya sekitar, ini min 1, ini min 1,5. Ya, ini min 1,3 gitu ya. Jadi dari sini membesar sampai min 1,3. Min 1,3 kira-kira di mana ya? Min 1,3 anggaplah di sini gitu ya. Nah, dia membesar nilai X1. Itu membesar. Kemudian nilai X1-nya mengecil lagi karena grafik merah ini bergeraknya kalau dilihat arah horizontal ke kiri. Terus mengecil terus. Jadi setelah sampai di sini dia akan turun lagi nilai X1-nya. Turun. Ya. Terus dia mengecil terus. Ya sudah mengecil terus. Kemudian saya juga ingin melihat yang gambar X2. Yang X2. Jadi sekarang sumbu vertikalnya X2. Saya pakai warna ini magenta ini ya. Nah, kalau X2 lihatnya vertikal. Yang merah ini awalnya di sini. X2-nya bernilai 2. Nah, mulainya di 2 dia, X2. Dengan berjalannya waktu, kita lihat arah vertikal. X2-nya turun. Ini arah vertikal, kalau sampai sini berarti X2-nya 0. Ya, X2 itu yang tegak. Jadi turun sampai 0. Kemudian turun lagi karena ke bawah terus. Jadi lihatnya vertikal. Turun sampai 0. Turun gitu ya. Nggak tahu di sebelah mana, tapi dia mencapai nilai 0. Kemudian turun lagi terus. Turun terus. Jadi yang X2 kira-kira seperti itu. Ini tadi yang hitam yang X1. Nah, itu adalah solusi masing-masing X1 dan X2. Ini untuk yang X1, ini yang X2 gitu ya. Jadi sumbu vertikalnya tergantung. Kalau yang hitam, sumbu vertikalnya itu X1. Untuk grafik yang warna magenta, sumbu vertikalnya itu X2. Nah, lengkaplah solusi kita. Berikutnya kita akan melihat fenomena yang disebut nodes. Coba kita lihat dulu definisinya. Nilai kestabilan pada X sama dengan 0 itu disebut nodes bila kedua nilai eigen dari materi koefisiennya berupa bilangan real gitu ya. Oke, nilai eigennya real. Ini kalimatnya kurang lengkap. Dan bertanda sama. Nah, kalau bertanda sama itu bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Oke, kita akan melihat di contoh berikut yang nilai eigennya dua-duanya positif. Jadi kembali lihat persamaan diferensial ini. Dengan A-nya adalah ini. Ya, kondisi awalnya nanti aja dipakai belakangan. Kalau kita hitung X1 null kleinnya itu diperoleh persamaan ini. X2 sama dengan min 3X1. Kita gambarkan ini di bidang fasa. Apa itu bidang fasa? Kembali diingatkan, yaitu seperti koordinat kartesius. Cuma ini sumbu horizontalnya X1, sumbu vertikalnya X2. Jadi ini kita seperti menggambar Y sama dengan min 3X. Cuma sekarang nama-nama sumbunya X1 dan X2. Kemudian, oh ya, garisnya adalah yang ini ya. X2 sama dengan min 3X1. Kemudian X2 null klein kita hitung juga.
diperoleh ini. Nah, kita gambar ini. Seperti Y sama dengan min X saja. Itu X20 Klein. Setelah itu kita hitung nilai dan vektor eigen yang terkait. Diperoleh ini. Sehingga saya mendapatkan solusi umum adalah C1 E pangkat nilai eigen 1 kali vektor eigen 1 tambah yang kedua. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan menggambar sekarang kurva-kurva solusinya. Oke, untuk itu saya gambar dulu vektor eigennya. Ini vektor eigen min 1, 2. Itu kita hitung. Bagian X1-nya min 1. Bagian X2-nya 2. Ini yang ujung panah ini. Min 1, 2. Ini vektornya adalah ini. Selanjutnya, tarik garis lurus. Itu tempat kedudukan semua kelipatan vektor eigen yang pertama ini. Dengan cara sama kita gambar vektor 1,1. 1,1. Kemudian tarik aja garis lurus. Nah, perlu diingat bahwa titik 00 sebenarnya tidak termasuk ya. Karena 00, vektor eigen nggak boleh 00. Jadi, vektor eigen ini kelipatannya itu nggak berpotongan gitu ya. Oke, sekarang kita gambar kurva-kurva solusinya. Di mana saya harus menggambar kurva solusinya? Nah, kita lihat, kita tahu bahwa kurva solusi tidak boleh memotong vektor eigen, tidak boleh memotong yang coklat. Boleh memotong yang biru ya. Nah, karena nggak memotong yang coklat, kita gambar 4 buah saja yang daerahnya terbagi oleh 2 garis vektor eigen ini ya. Jadi daerah sini, daerah sini, daerah sini, daerah sini. Yang birunya ditabrak nggak apa-apa. Coba kita gambar ya. Kalau saya ambil, bentar saya pakai warna hijau. Awalnya ada di sini. Nih, awalnya ada di sini. Ya. Nah, bagaimana menggambar kurva solusinya? Kita lihat bahwa kalau nilai eigennya positif, maka nilai X1 dan X2 akan membesar terus. Jadi dengan bertambahnya T, itu akan menjauhi nilai kesetimbangan ini. Jadi nggak mungkin gambarnya ke arah sana gitu, nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin. Jadi gambarnya harus ke arah bawah dan untuk T yang besar dia harus nanti akhirnya sejajar dengan vektor ini karena dia dominan. Yang ini ketilep gitu ya. Meskipun ini besar tapi ini jauh lebih besar E pangkat 4T itu. Kemudian kalau dia memotong X10 Klein, dia harus, X20 Klein, memotong X20 Klein, dia potongannya harus horizontal. Jadi, nggak mungkin menjauhnya ke arah sana gitu ya, dari titik 00. Ini nggak mungkin di sini jadi horizontal. Jadi, haruslah membelok ke bawah gitu. Kemudian ini horizontal di situ. Kemudian ke sana gitu ya. Nah, untuk jangka yang panjang hampir sejajar dengan vektor ini. Dan ini harus horizontal memotong X20 Klein. Kita gambar lagi yang lain. Misalkan saya mulainya dari nanti yang lainnya. Yang lain dari misalkan sini. Ya. Terlalu dekat dengan yang garis X10 kan agak sini lah. Nah, kalau saya mulainya di sini, kita lihat menjauh dari 00, nantinya sejajar dengan ini, dan memotong X10 Klein itu harus tegak.
Jadi dari sini nggak mungkin ke bawah, ini mendekati 0, 0. Harus ke atas dan nantinya sejajar dengan yang ini. Nggak mungkin dia membelok ke sini karena nggak boleh memotong vektor eigen. Jadi yang mungkin dia ke arah sana gitu ya. Nah, ke arah sana dan nanti akhirnya kira-kira sejajar dengan vektor eigen yang dominan ini. Ini di sini garis singgungnya harus tegak. Bagaimana kalau mulainya dari sini? Nah, kalau dari situ, maka kembali ini ini warnanya. Kalau mulai dari sini, nggak mungkin seperti ini misalkan. Gitu. Di sini terjadi potongan. Bentar. Di sini terjadi potongan tegak. Nggak boleh. Kalau tegak, berarti harus memotong X10 client. Jadi nggak mungkin kurvanya seperti itu ya. Nggak mungkin ini. Kalau mulai di sini, nggak mungkin gitu. Ini tegak di sini. Jadi haruslah langsung membelok ke arah vektor dari sini. Harus langsung, nggak boleh ada yang garis singgungnya tegak. Langsung belok gitu. Nah, gitu solusinya ya. Menjauh dari 0, 0, akhirnya sejajar dengan ini. Oke, yang lain saya gambar juga kalau saya berangkat dari sini. Nah, kembali ini akan memotong X20 client. Harus horizontal motongnya. Maka nggak mungkin ke arah sana. Kalau ke arah sana memotong yang coklat, nggak boleh. Jadi haruslah memotong ini tadi horizontal. Nah, gitu ya. Memotong di sini horizontal. Punten. Pakai warna hitam ya. Horizontal di situ. Satu lagi kita gambar. Kalau mulainya dari arah sini. Harus memotong yang biru ini X10 client tegak. Jadi dia haruslah gitu ya. Ini potongannya kalau digambar tegak garis singgungnya. Oke, itu adalah kurva-kurva solusinya. Nah, berikutnya kita akan menentukan C1 dan C2 dari kondisi awal ini. Jadi tinggal disubstitusikan saja T-nya 0. Waktu T-nya 0 ini penjumlahan dua vektor ini menghasilkan 2,-1. Jadi masukkan saja T-nya 0 di sini. 0, hasilnya ini sama dengan 2,-1. Nah, itu nanti bisa dihitung C1, C2-nya. Kalikan aja 1/1 ruas kirinya, akan diperoleh C1, C2 ini. Nah, yang akan saya lihat adalah kurva solusinya. Jadi, awalnya di titik 2,-1. Ini, X-nya, X1-nya 2, X2-nya -1. Ya. Jadi ini titik 2, ini ke bawahnya -1. Nah, kurva solusinya gimana? Mungkinkah kurva solusinya seperti ini gitu ya? Nah, ini nggak mungkin. Salah kalau seperti itu. Kalau seperti itu salah. Kenapa? Karena kalau demikian berarti ini di sini garis singgungnya 0. Mendatar bukan 0. Ya. Badiannya yang 0. Kalau mendatar, haruslah memotong X20 client. Padahal yang dari sini nggak memotong X20 client ya. Karena dia akan menjauhi titik 00. Gini. Oke, jadi nggak mungkin seperti itu. Dia harus langsung naik. Jadi saya hapus lagi. Haruslah
kira-kira kurva solusinya adalah naik gini. Lama-lama sejajar dengan, perbaiki dikit. Lama-lama sejajar dengan vektor eigen yang dominan ini. Gitu ya. Dan di sini nggak ada yang turunan, yang garis singgungnya horizontal. Itu positif terus semua. Oke, itu adalah solusi yang memenuhi kondisi awal. Ya, tunggal satu aja yang memenuhi kondisi awal. Nah, selanjutnya kita akan menggambar kurva solusi X1 dan X2 terhadap variabel T. Untuk menggambar X1 terhadap variabel T, itu maka saya buat ini koordinat persegi panjang dengan sumbu horizontalnya T dan sumbu tegaknya, nanti saya mau pakai warna merah, jadi sumbu tegaknya saya namakan sumbu X1 ya. Nah, atau merah sudah dipakai di kiri, kita ganti dengan warna lain, warna ini magenta aja, 1 ya. Nah, kita lihat sekarang. Waktu T-nya 0, X1-nya itu 2 di sini ya. Ini, titik ini. X1-nya 2, X2-nya min 1. Jadi X1-nya dulu. X1-nya 2. Mulai X1-nya dengan 2. Waktu T-nya 0, berarti di titik sini. Itu ya, 2. Kemudian kita lihat nilai X1. Nilai X1 ini sumbu X1 nih. Jadi kita lihat arah horizontal. Dia naik terus, nggak pernah turun. Naik terus. Maka saya gambar solusinya. Ya naik terus gitu ya. Ya akhirnya akan sejajar dengan vektor eigen ini. Kemudian untuk yang X2, saya pakai warna warna hijau atau warna coklat. Udah dipakai semua. Ya warna biru aja. Yang X2 saya mau gambar dengan warna biru. Kita lihat. Jadi ini sekarang sumbu tegaknya saya tulis X2 untuk yang biru. Nah, X2 itu titik ini awalnya X2-nya tuh vertikalnya ya. Adalah min 1 di sini awalnya. Kemudian dia kalau X2 kita lihat arah vertikal. X2-nya naik terus gitu ya. Kalau nanti memotong sumbu X1 berarti X2-nya 0. Tapi terus naik terus. Jadi dia naik terus dari sini. Dan akhirnya juga sejajar dengan vektor eigen ini. Enggak ya. Yang sejajar vektor eigen itu hanya yang di bidang fasa. Ini yang kita tahu hanya naik terus. Ini juga tadi saya katakan sejajar vektor eigen, enggak. Ini akan naik terus gitu ya. Yang sejajar vektor eigen itu gambar interaksi X1 dan X2. Ini akhirnya sejajar vektor eigen. Kalau di sini dua-duanya naik terus saja gitu. Nah, dari gambar solusi-solusi yang hijau ini kita lihat bahwa semua solusinya menjauhi titik 0,0. Maka dikatakan nilai kesetimbangan ini tidak stabil ya. Nodes dan tidak stabil dia. Jadi kita tulis demikian. Untuk kasus ini nilai kesetimbangannya bersifat tidak stabil karena menjauhi nilai kesetimbangan. Oke, itu adalah fenomena nodes dengan nilai eigen yang dua-duanya positif. Selanjutnya kita akan melihat fenomena nodes untuk nilai eigen yang dua-duanya negatif. Jadi kembali di sini diberikan sistem persamaan diferensial dengan matriks A-nya ini dengan kondisi awal ini. Kondisi awal nanti saja kita gunakan di belakang ya.
Kemudian saya hitung X1 null client-nya didapat ini. Dan X2 null client-nya ini. Jadi kembali kita gambarkan garis X1 null client dan X2 null client-nya. Ini X1 null client-nya, ini X2 null client-nya. Kemudian kita hitung nilai-nilai eigennya serta vektor eigennya. Diperoleh ini. Sehingga solusi umum dari sistem persamaan diferensial ini adalah yang di bawah ini. Nah, kita gambarkan juga di diagram fasa. Vektor ini min 1, 2. Ini vektor min 1, X2-nya 2. Ini. Ya, min 1, 2. Serta semua kelipatannya kecuali vektor 0. Demikian juga yang ini. Vektor 1,1 kita gambar. Serta semua kelipatannya. Dan 0, 0 nggak masuk. Jadi kedua vektor eigen ini nggak berpotongan. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa dengan bertambahnya nilai T, maka yang ini lebih cepat 0 ketimbang ini. Bayangkan saja T-nya 100. E min 100 dengan E min 400. Oh, yang ini jauh lebih kecil. Ini untuk apa? Untuk mengetahui bahwa kurva solusinya akan mendekati atau sejajar dengan vektor eigen yang ini. Ya, vektor eigen yang ini nih. Oke. Mendekati vektor eigen yang ini. Semua solusinya akan mengarah ke sana. Dan karena dua-duanya pangkatnya negatif, dia akan tertarik ke titik 0, 0. Baik, sekarang kita lihat gambar solusinya. Kalau saya mulai, kembali di gambarnya di 4 bagian yang terpisah oleh garis vektor eigen ini ya. Jadi di antara yang coklat-coklat. Dan tidak boleh memotong yang coklat. Jadi kalau saya mulai dengan titik dikatakan di sini, ya, titik ini, maka akan tertarik ke 0, 0 dan mendekati atau sejajar dengan vektor eigen yang ini. Memotong X2 null client harus horizontal. Maka kira-kira dia akan ya seperti itu. Ya. Nah, itu ke sana arahnya. Dan kembali ini harus horizontal. Untuk penegasan aja. Kalau kita mulai dengan yang di daerah sini, katakan di sini, maka saat memotong X1 null client harus tegak. Oke, solusinya. Nah, ini motong ini harus tegak. Tegak dan mendekati vektor atau sejajar nantinya vektor eigen yang ini. Oke, kita kasih tanda ini. Ini harus tegak. Di sini harus tegak. Kalau solusinya saya berangkat nilai awalnya dari sini. Sorry, warnanya hijau. Dari sini. Kembali dia akan tertarik ke 0. Kalau melewati ini harus horizontal. Dan nanti kira-kira sejajar dengan vektor eigen yang ini. Jadi haruslah solusinya kira-kira. Nah, ini harus horizontal. Kemudian mendekati yang coklat gitu ya, atau sejajar dengan yang coklat. Kembali ini harus mendatar. Dan satu lagi kita gambar yang di sini. Yang di sini dia harus mendekati yang ini vektor eigennya. Jadi kalau saya berangkat dari sini, dia mendekati dan memotong X1 null client harus tegak. Nah, ini harus, nah potongannya tegak, kemudian mendekat ke sana ya. Nggak memotong ya, hati-hati. Ini gambarnya memotong, nggak memotong harusnya. Coba saya perbaiki sedikit.
harusnya tidak memotong. Di sini tegak terus mendekati. Gitu. Dan untuk penegasan kita kasih ini bahwa ini harus tegak. Nah, itu adalah gambar solusi-solusinya di 4 bagian daerah yang terpisah oleh vektor-vektor eigen. Nah, selanjutnya kita gunakan syarat awal ini. Dengan syarat awal ini, maka saya bisa menentukan C1, C2, yaitu dengan memasukkan nilai T-nya sama dengan 0, 0. Ini hasilnya haruslah vektor 2 min 1. Nah, dari sini nilai C1 dan C2 dapat ditentukan. Nah, berikutnya kita gambar kurva solusi yang memenuhi ini ya. Jadi awalnya X1-nya 2, X2-nya min 1 di sini. X1-nya 2 ini, X2-nya min 1. Jadi titik ini. Nah, tinggal ngikuti pola kurva hijau ini aja. Maka kurva solusinya bisa digambar sebagai berikut. Ini. Nah, di situ harus horizontal. Kemudian dia menuju. Ini nggak berpotongan ya. Ini nggak boleh berpotongan. Coba diulang. Aduh, tempatnya penuh. Nggak boleh berpotongan. Yang ini tadi seperti itu. Nah, yang merah mungkin saya gambar yang melalui syarat awal. Wah, agak susah ya. Nah, gitu. Kembali ini harus horizontal di sini. Memotong X2 nuclein harus horizontal. Kurva solusinya kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggambar solusi X1 dan X2 terhadap T. Nah, untuk menggambar kurva solusi X1 dan X2 terhadap sumbu T, kita gambar dulu yang X1 ya. Yang X1, jadi ini sumbunya X1 yang tegak. Nah, kita lihat X1. X1 untuk kurva yang merah ya, solusi khusus yang merah. X1-nya dimulai dengan 2. Kemudian dia akan, kita lihat horizontal, akan turun menuju 0 ya. Turun menuju 0. Oke, jadi solusinya awalnya 2 di sini. Turun dia, turun terus menuju 0. Oke. Dia menuju 0 gitu ya, asimtotik ke 0. Sedangkan X2-nya, coba kita lihat kalau X2, ini grafiknya sumbunya yang tegak X2 ya. X2-nya menurun dikit, kemudian naik menuju 0. X2-nya awalnya min 1. Dari min 1, dia menurun sebentar dikit, kemudian menuju 0 juga. Nah, itu adalah grafik X2. Yang ini satunya X1. Oke, itu. Nah, karena solusinya menuju pasangan X1, X2 ini menuju 0, 0. Itu dicirikan tadi nilai eigennya negatif dua-duanya. Maka disebutlah fenomenalnya stabil. Oke, ini ya. Jadi stabil nodes-nya stabil global. Dicirikan dengan nilai eigennya dua-duanya negatif. Nah, sedikit tambahan. Jadi ada teorema yaitu nilai kesetimbangan X sama dengan 0 itu bersifat stabil global jika dan hanya jika nilai eigen dari A dua-duanya negatif.
Baik, itu adalah mengakhiri pembahasan video kali ini. Terima kasih. Selamat belajar.